Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi dengan kami di GLN Misteri. Apa kabar teman-teman di GLN? Saya harap semua baik-baik aja ya. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas suatu cerita ataupun suatu kejadian-kejadian mistis beserta narasumber. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan pada teman-teman, bagi yang belum subscribe, tetap dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Juga silakan Anda komen di kolom komentar dan share video-video kami kepada teman ataupun kerabat Anda yang mungkin menyukai kisah-kisah mistis. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas satu kejadian yang masih hangat ya. Di video sebelumnya kita juga membahas tentang video tentang 3 bocah yang menghilang misterius di Langkat. Bagi Anda yang belum menyaksikan video kami, silakan klik tombol di atas ini ya. Malam hari ini kita akan membahas kisah nyata kejadian yang dialami langsung oleh Pak Darjo, betul Pak ya? Iya. Kisahnya ini boleh dibilang hampir mirip sekali gitu ya, teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung aja bagaimana penuturan kisahnya dari Pak Darjo. Pak Darjo, boleh diceritakan awal mulanya nih kejadiannya, kisah nyata pada saat Bapak berusia berapa Pak? Boleh tepat ya Pak? Ketika itu saya berusia kurang lebih 8 tahun ya, karena seingat saya itu kelas 2. Kelas 2 SD? Kelas 2 SD ya. Baik. Terus? Nah, di waktu itu kebenaran jalan rumah saya itu lagi perbaikan atau bukan perbaikan, itu lagi pembesaran jalan. Pemasangan batu atau ini pasir, pokoknya material-material yang untuk bangunan untuk struktur jalan. Nah, kan banyak mobil itu Pak, mobil truk bawa material itu. Jadi ini kayak ada pekerjaan proyek begitu kerjaan Pak ya? proyek benar untuk ini kan jalan jalan wilayah lah gitu, untuk ke jalan raya tembus, jalan tembus itu. Memang di waktu itu juga saya ingat saya juga zaman memang proyek pembangunan ya. Jadi semua jalan itu di Jakarta itu memang lagi mengenai jalan raya atau jalan wilayah sedang digalakkan ya Pak ya. Baik. Jadi kejadiannya ya teman-teman ya, ini kayak tadi saya bilang ya, hampir mirip-mirip ya. 3 bocah yang di Langkat ini juga hilang pada saat mereka juga lagi bermain di lokasi proyek ya, proyek di Parit. Cuman yang Pak Darjo alami ini memang kejadian di daerah mana dulu Pak, kecil ya Pak? Itu di Ancol Pak, Ancol, Kelurahan Pademangan. Di Pademangan, ya, Pademangan Ancol Barat, ya. Ini proyek juga nih proyek teman-teman juga, gitu ya. Benar. Oke Pak, boleh ceritain Pak. Saat itu Bapak kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Itu lagi nonton proyek nonton ini proyek ya, pembuatan ceritanya jalan ya, namanya Pak, anak-anak ya, dan kita dengan teman-teman itu pada nonton. Nah, baik. Ada truk yang sudah sudah selesai lah menurunkan material. Pasir. Baik. Nah, kita namanya kenakalan anak-anak kecil, kita pada bonceng mobil gitu loh Pak. Oke. Bonceng ya. Karena truk itu tinggi, bak belakangnya, kita bisa naik nggak bisa turun. Itu juga bertiga saya Pak. Oh, saat itu Bapak bertiga. Bertiga, yang dua sudah rada besar gitu, kira-kira ya lebih tinggi dari saya lah, besar. Baik. Dia mau begitu mobil sudah mau keluar jalan raya, dia pada turun yang dua. Lah, saya ini tidak bisa turun karena ketinggian dari bak kan gitu Pak. Dan Bapak lebih kecil fisiknya lebih kecil saat itu ya, usianya juga mungkin ya. Baik. Jadi kalau kesimpulannya mungkin gini Pak, setelah si truk ini bongkar muatan, Bapak ini bertiga pada naik gitu ya? Iya, bonceng, inilah pada mau ikut sampai jalan raya situ. Iya, nanti setelah di ujung jalan Bapak turun gitu ya. Iya, maunya seperti itu. Cuman kenyataannya yang dua kita bisa turun, iya. Bapak yang nggak bisa turun. Saya nggak bisa turun karena bak belakang itu kan tinggi gitu. Baik. Terus akhirnya saya ke bawah Pak. Baik, ke bawah sampai ke sampai ke
pengambilan pasir lagi itu kalau nggak salah Oh. daerah Bogor itu, Jadi Pak. sampai ke kuarinya truk ini ngambil pasir Iya, lagi ya? iya. Terus Mhm. si ini juga kan nggak tahu siapa supir ini nggak Supirnya tahu, nggak tahu. bahwa di belakang itu ada saya gitu. Mhm. Begitu sampai di pangkalan pasir, Ya. pengambilan pasir itu Mhm. di sana itu saya juga sudah sempat nangis karena kita Mhm. nggak tahu sana sini. Akhirnya dimarahin sama si apa itu Keneknya. kenek Mhm. mobil itu, saya suruh ikut lagi, saya takut, bahkan malah takut. Akhirnya saya turun, saya melalui jalan kampung, tahu jalan kemana, saya nggak tahu arah di waktu itu. Saya sejalan-jalannya, saya panik juga, saya takut. Ya. Pada akhirnya saya ketemu ini tukang es itu, es apa mambo ya dulu tuh, es mambo. Saya nangis-nangis tuh. Akhirnya mereka itu ngajak saya. Si tukang esnya ini. Tukang es ini. Baik. Pertama saya dikasih es, lalu diajak jalan. Ternyata dia punya saudara warteg di situ. Dititipin ke warteg, saya suruh bantu-bantu apa di situ. Ini singkat cerita, saya juga apa keluarga di Jakarta kata ini kan begitu saya sudah ini sudah mencari-cari apa keberadaan saya dan anak yang dua ini yang ikut mobil itu teman juga Bapak itu. sudah laporan sama keluarga. Katanya tadi ikut truk. Nah, supir truk itu juga ditanya sama keluarga saya. Mereka itu bilang tadi memang ikut tapi Ada, iya sampai ada. pangkalan ada lah Ada ibaratnya. lah. Tapi nggak ketemu lagi Nggak Bapak ketemu kemana lagi ini. karena saya jalan Karena langsung. Bapak takut diomelin ya. Iya, takut diomelin, saya Tapi itu jalan. masih di hari yang sama Pak ya? Di hari yang sama di waktu itu. Nah, Baik. mm-mm. Terus setelah Bapak dititipin di Iya. warteg gitu, itu gimana ceritanya Ya Pak? sudah berhari-hari di sana kita. Oke. Berhari-hari akhirnya sudah istilahnya ya Mm-mm. bawaannya takut aja lah gitu. Dia bantu-bantu di situ kurang lebih di waktu itu sampai 3 mingguan lah. Sampai 3 minggu. Nah, kondisi Bapak selama 3 minggu di warteg ini gimana Pak? Ya. Makan apa Ya, segala macam tidur? dijamin sama dia kan itu tidur di Oh. warteg saya juga. Tapi mohon maaf, yang di warteg ini orang-orangnya baik Pak ya? kebenaran sekali baik ya. Tidak ada niat apapun, tidak ada Iya, perlakuan iya. apapun ya Pak Iya. ya? Nggak ada Iya. perlakuan kasar Tidak Pak ada ya? perlakuan kasar sama saya juga, baik. bahkan kita udah kayak dianggap anak lah sama mereka tuh kan. Akhirnya Hmm. saya bantu-bantu nyuci piring, beres-beresin warteg apa Baik. itu tiap pagi. Baik. Setelah itu Hmm. jalan kurun waktu ya kurang lebih 1 bulan lah itu. 3 minggu 3 lebih. minggu Iya, lebih. 3 minggu lebih. Terus akhirnya gimana Pak? Ternyata itu Hmm. apa tempat itu dekat Pak sama Jakarta, sudah sampai di daerah kalau sekarang tuh apa ya Rawamangun itu udah sudah dekat Oh, gitu. udah masuk Rawamangun. Iya, jadi ada tetangga makan di situ. Nah, itu rupanya kayak tetangga saya gitu, mungkin ngelihat saya. Akhirnya saya dibawa pulang itu. Iya. Nah, iya. ternyata keluarga di Pademangan sini sudah Pademangan? udah resah. Mereka ini resah semua sekeluarga, Lumayan bahkan satu lama kampung. ya? Iya. Sudah lapor polisi apa gitu kan. Sudah resah lah itu. Kejadiannya persis ya mungkin ya, posisinya seperti di waktu itu ini. diindikan dengan orang-orang kampung itu bahwa saya itu diculik gitu waktu itu. Diculik katanya ini ya. Mungkin diculik katanya sama. Di zaman itu juga banyak penculikan, Pak. Walaupun saya kecil itu lagi masa kecilnya juga memang sudah ada yang namanya penculikan anak di waktu itu. Makanya saya dia ini kan dibilang saya diculik. Nah, ternyata di bawah sama tetangga itu pada nangis semua. Dia merasa nangis senang lah atau bagaimana, apa kakak-kakak saya apa pada pelukan mak saya, ibu saya apa Terus bapak saya. kalau saya boleh tahu Pak Darjo, Ya. informasi apa lagi nih yang didapat dari keluarga setelah Bapak sampai ke rumah? Apakah tindakan keluarga hanya melapor ke pihak polisian? Terus ada usaha pencarian seperti apa, Pak? Nah, di waktu itu sudah sampai ke polisian dan saudara-saudara semua dikerahkan sampai minta ke orang-orang paranormal gitu ya. Oh, sempat juga. Sempat juga minta itu petunjuk ada di mana ini anak ini apa benar diculik atau bagaimana, gitu. sempat ke sana. Akhirnya siapa keluarga saya juga ini kagak putus asa, tetap dalam mencari, cari informasi apa. Baik. Nah, baru ketemu itu jadi tetangga, saya Rawamangun diantar. itu ya. Makan, kebetulan makan di Iya, warteg makan. yang Bapak saat Iya. itu memang berdiam di warteg ini, Pak ya. Iya, di dirawat situ. di situ ya. Iya, sebagai dia lihat-lihat anak, tuh rupanya kayak tetangga saya yang dicari-cari itu. Baik, gitu. baik. Akhirnya saya dibawa pulang, sudah bener ramai di sana gitu. Saya juga nggak tahu
apa bakal terjadi begini Iya. gitu di Jadi, waktu. jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan Pak ya, kisah Bapak ini memang benar mirip sekali dengan yang sekarang sedang terjadi di Langkat ini ya Pak ya? Iya, memang saya juga Mhm, melihat apa videonya itu, mhm, makanya saya mhm. pikir ini mirip kejadian saya di waktu saya kecil gitu. Oh, makanya Bapak Makin nge-DM mirip-mirip, saya iya. ya bilang Kebenaran mau sekali kan di situ posisi bertiga, saya juga Iya. bertiga naik mobil, baik. yang dua memang sudah dewasa, Baik. dia turun. Oke, makanya Saya Bapak sampai ke nge-DM, bawah, iya, itu. Bapak ingin berbagi Iya, kisahnya berbagi ini. cerita. Ya, jadi itu ya teman-teman GLN Misteri ya, setelah Pak Darjo melihat banyak ya di viral sosial media, Iya, mungkin merasa tersentuh lah hatinya bahwa apa yang sedang terjadi saat ini di Langkat pernah mirip sekali, beliau Mirip juga sekali. pernah mengalaminya gitu saat beliau masih anak-anak dengan dunianya sendiri, main ke sana ke sini, sehingga kadang ada permainan-permainan yang di tempat berbahaya gitu iya, ya, itu yang nggak tidak ngerti dimengerti, namanya anak kecil benar. ya Pak ya, Iya. ikut aja main, sehingga efeknya memang ya kembali lagi sih. Jadi menurut Bapak sendiri nih Pak ya, eh, kalau menurut saya kan memang di balik cerita ini nih ada pesan moral tersendiri Pak ya. Iya, iya. Ada hikmahnya ya dari Iya, ada kejadian-kejadian hikmahnya. ini Pak ya. Boleh disampaikan Pak, menurut Pak Darjo nih, apa nih pesan buat orang tua di luar sana, atau mungkin buat ya katakanlah buat anak-anak yang masih suka bermain yang di luar batas Iya. atau gimana. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, kalau untuk saya nih, Mm-mm. terutama keluarga saya ya di waktu itu, ibu Mhm. saya dagang. Mm-mm. Sedangkan orang tua saya, bapak saya ini Mm-mm. pekerja. Jadi mereka ini pulang sore, jadi kurang Mhm. perhatian dari orang tua. Jadi kita Mhm. main pun semaunya. Nah, kita Baik. kebenaran sendiri kan anak terkecil gitu ya di keluarga. Mhm. Kakak saya juga ada, tapi Mhm. kakak saya kan juga perempuan, dia nggak bisa juga Mhm. mengawasi saya. Iya. Akhirnya saya main, Mhm. ya itulah apa adanya, kita semaunya, kurang pengawasan orang tua. Mhm. Pada Mhm. akhirnya Baik, baik. saya berpesan pada Mhm. orang tua Mhm. Yang ada di yang luar sana ya. yang ada mungkin. di luar sana. Mhm. Mhm. Saya minta tolong ini Mhm. karena pelajaran juga buat saya yang saya udah ini kan jalanin Mhm. di waktu kecil tuh seperti itu. Mhm. Minta tolong dalam pengawasan anak itu Mhm. yang benar-benar Mhm. jangan sampai teledor Mhm. gitu, karena ya membahayakan anak itu sendiri dan juga merugikan keluarga kita juga. Iya, betul, Kalau betul. sampai terjadi hilang atau Mhm. dapat kecelakaan atau musibah, Mhm. tapi nauzubillah, mudah-mudahan yang di Lahat juga Mhm. sekarang mudah-mudahan dalam kondisi selamat, Baik. tidak Baik, ada amin. halangan apa-apa, Amin. dan mereka juga semoga biar cepat Ketemu. seperti saya lah bisa ketemu lagi gitu. Baik, baik, baik. Ya, hanya harapan saya seperti itu. Baik. Minta pesan dari semua orang tua lah, bukan yang di Lahat saja, Betul, semua orang betul, tua betul. dalam pengawasan lah anak-anak di bawah umur. Mhm. Baik ya. Begitu aja, Pak. Jadi ya, terima kasih Pak Darjo sudah main ke studio kami. Jadi teman-teman GLN Misteri, tolonglah sesibuk apapun Anda, minimal ada perwakilan Anda, entah itu dari pihak keluarga ataupun mungkin dari pihak katakanlah asisten rumah tangga Anda, untuk tetap mengawasi anak-anak Anda gitu. Jangan sampai mereka bermain tidak terawasi oleh orang dewasa, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Itu aja sih teman-teman hikmahnya. Tetap jaga anak-anak Anda, karena bagaimanapun juga anak adalah harta yang paling berharga ya Pak Darjo ya. Iya. Jangan lupa tetap dukung terus channel kami di GLN Misteri dengan cara like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa untuk teman-teman tunggu ya, nanti ada video juga dari Pak Darjo berbagi pengalaman lainnya ya Pak ya. Siap. Pak Darjo akan berbagi pengalaman dengan kami tentang alas roban Pak ya. Roban ya. Baik, di lain kesempatan kita akan buatkan videonya ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.